Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewa NIM 62 dari PGMB Grup 7. Ini saya akan mempraktekkan mengenai tutorial menggunakan software Petrel. Yang pertama kita new project dulu di Petrelnya. Kemudian kita pilih yang new well. Kemudian kita pilih yang select CRS atau select untuk sistem koordinatnya. Nah, kita isi koordinatnya sesuai dengan data data well yang kita punya, karena kita 48S maka kita pilih yang kita tulis di filter by stringnya ini 48S UTM 48S. Nah, kemudian kita pilih yang WGS 1984 UTM. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian setelah nanti muncul tab baru create new well, kita isi sesuai nama wellnya yang ada di file ini, di file well, kemudian file head. Nah, kemudian kita pilih salah satu dari ketiga sumber ini. Kita ambil contoh yang sumber M1, kita buka dengan notepad. Nah, maka akan muncul data-data ini. Kita beri nama webnya sesuai dengan namanya M01. Kemudian kita isi koordinat X dan Y nya, dimana koordinat X dan Y kalau untuk di data ini kebalik, maka kita isi X nya yang 500, kemudian Y nya yang 800. Nah, setelah itu kita isi juga elevation from MSL nya, itu elevasinya di sini terus bahwa 15,05, kita sesuai. Dan kemudian bagian unit kita centang saja convert menjadi agar agar semuanya benar menjadi meter satuannya. Kemudian kita oke. Setelah muncul ini, setelah muncul M01 ini sudah tertulis di sini. Dan kemudian kita klik kanan di bagian M01, kemudian kita insert, kita pilih insert import on selection. Nah, kemudian di bagian import ini kita masukkan data yang bagian last sesuai dengan sumber yang kita masukkan tadi, yaitu sumber M. Kita open. Oh ya, sebenarnya file type-nya kita pilih yang wellog AC, kita open dan langsung aja kita oke for all. Oke, nanti akan muncul ini. Dan kita pilih yang new section window dan langsung aja kita oke kan. Nah, untuk memunculkannya kita centang ini wells global wellogs M01. Nah, nanti muncul seperti ini, muncul datanya. Untuk mengatur datanya kita pilih tombol ini, template setting, kita centang, kita klik mesinnya. Nah, kemudian akan muncul semua data-data yang ada dari file kita tadi. Nah, di sini untuk saat ini yang data-data yang kita perlukan hanya beberapa saja. Ini ada kali, GRSP, kemudian LLD, LLS, MSFL, NPHI, RHOP, dan DT. Nah, kemudian kita mengelompokkan data-data tersebut. Yang pertama, kita kelompokkan kali GR dengan SP dengan cara kita klik, kemudian tinggal kita drag ke atas ke bagian kelompok kalinya ini. Itu juga dengan GR nya kita drag ke bagian kelompoknya ini. Nah, kemudian setelah itu kita kelompokkan yang LLD, LLS, dan MSFL. Selanjutnya yang NPHI, RHOB, dan DT. Oke. Untuk data selain itu bisa kita uncheck saja. Kemudian kita klik tombol minus agar terlihat rapi, biar nggak tumpuk-tumpukan. Dan kita klik apply untuk
jadi seperti ini. Jadi ada SP maksudnya sesuai kelompok kita tadi ya. Ini bisa kita drag ke bawah untuk memperbesar tabnya yang di atas ini. Nah, jadi muncul ini. Oke, setelah itu bisa lanjut kita mengatur batas-batas dari tiap datanya ini dengan cara bagian tab limit ini. Yang pertama kita mulai urut saja dari atas. Untuk kali tidak perlu kita rubah. Kemudian untuk GR bisa kita atur limitnya dicentang bagian min dan maxnya, dimana untuk GR itu minnya benar 0, kemudian maxnya 150, dan direksinya normal. Kemudian untuk mengatur warnanya kita atur saja bebas. Untuk mengatur warna kita bisa ganti menjadi selected, kemudian misalkan saya ingin warna hijau. Oke, kemudian kita oke. Nah, jadi nanti akan menjadi warna hijau. Nah, ini di mana garis GR-nya akan menjadi warna hijau. Kemudian kita lanjut atur satu persatu. Kita atur yang SP, limitnya kita jadikan minus 20 dan 40. Warnanya juga bisa kita atur selected, kemudian kita atur biru, kita apply saja. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang bagian LLD. Limitnya untuk LLD itu 0,2 untuk minimalnya, dan maksimalnya 200. Begitu juga dengan yang LLS 0,2 dan 200. Oke, begitu juga yang MSFL. Lanjut ke bagian NPHI. Untuk NPHI ini limitnya 0 hingga 0,6, tetapi bagian direksinya kita reverse atau terbalik. Untuk RHUB limitnya jadi 1,7 hingga 2,7. Dan untuk DT limitnya 40 hingga 140. Oh ya, untuk warna bisa kita atur juga. Kita pilih yang selected, yang merah. RHUB itu warna bisa yang warna biru. Berarti SP nya diganti, kemudian kita apply. Oke, setelah itu kita akan mengatur uh, ini untuk curve fillingnya yang bagian NPHI RAW. Untuk mengetahui apakah di situ ada kandungan survei, kita pilih yang bagian kelompok NPHI RAW itu ini, dan kita masuk ke bagian curve filling, dan kita ini add new curve filling. Nah, untuk ini kita atur yang bagian fill edge, kita pilih yang curve juga. Untuk from sama toolnya kita atur menjadi RHB atau NPHI, dan kita atur warnanya, kita pilih yang kuning misal. Nah, nanti otomatis akan terisi yang ini, yang saling berpotongan akan kuning, akan apa ada tandanya warna kuning ini yang menandakan bahwa di bagian tersebut ada memiliki kandungan fluida. Dan selanjutnya bisa kita ini, dan selanjutnya kita buat untuk cut off visualnya. Kita masuk ke tab input, kemudian ke bagian global dialogs, kita klik kanan dan kita pilih yang insert global dialog yang continuous. Nah, nanti
sini kita klik panah panah kecil ini, kemudian akan muncul drop downnya. Nah, muncul log 25 yang kita insert tadi. Ini bisa kita ke kanan, kemudian kita setting, kemudian kita atur namanya jadi visual off. Nah, kemudian kita langsung terus kita oke aja. Nah, bisa kita centang, kemudian kita kopikan ke bagian M1 kita tadi, ke bagian Velox ke sini. Kita tekan Velox di M1 tadi, kemudian kita paste di Fitlock. Nah, nanti dia akan muncul sini untuk memunculkan di sini di kertas yang kita ke template setting seperti tadi. Nah, dia muncul di sini visual cutoff, karena ini untuk di mencari bagian tengahnya dari gambarnya, kita masukkan ke kelompok di area. Nah, kita masukkan ke sini. Terus setelah itu kita atur ini ya, stylenya, yaitu kita mau warnanya hitam, kemudian untuk tebal garis tengahnya bisa kita atur juga, saya visual 2, kemudian solid, kemudian kita apply dulu. Nah, kemudian kita kemudian di sini di tab inputnya tadi, di visual cutoff ini kita ke kanan, kemudian kita klik yang spreadsheet, nanti akan muncul spreadsheet ini. Dan di sini digunakan untuk mencari batas tengahnya. Kita isi 2. MD ini untuk satu ini adalah batas atas, kemudian yang dua ini adalah batas bawahnya. Maksudnya batas atas, batas bawah, kita lihat ini dari titik paling atas BR-nya ini, garis paling atasnya kita lihat ini berada di kedalaman berapa meter. Nah, sini tulis bahwa kedalamannya sekitar 15 meter, bisa kita isi 15. Kemudian kita ke bagian bawahnya, kita kecilkan dulu biar lebih cepat. Bagian bawahnya, nah di bagian bawah sekitar 2137 meter. Nah, untuk general ini kita ini tengahnya, ini kita kasih tengahnya, dan kita oke. Nah, untuk yang sudah jadi seperti ini, nah sudah berada tepat di tengahnya, jadi ini untuk nanti bisa digunakan untuk interpretasi metodologi. Kemudian kita lanjut untuk memunculkan tabel baru atau ini baru untuk litologi, untuk kita memunculkan litologinya dengan cara kita masuk ke ini global Velox, kemudian kita pilih yang insert global Velox yang discontinue. Nanti di sini seperti nanti akan muncul log 27 ini, dan bisa kita setting saja, kita ubah namanya menjadi litologi. Kemudian untuk color tabelnya bisa kita ubah. Nah, ini kita isikan sesuai dengan litologi yang ada pada data sumber kita. Nah, di sini saya akan menampilkan litologi pasir warna kuning, kemudian shell warna hijau tua, untuk patternnya juga kita atur shell itu garis-garis, warna garis-garis kuat. Nah, ini kemudian kita isikan sandstone, kita isikan sand. Misal ada buku barat juga bisa kita hapuskan gold warna hitam, dan patternnya nggak ada karena batu bara ya hitam doang kan.
kemudian nanti misal ada limestone untuk batu gamping, bisa juga kita hapuskan limestone dengan warna biru. Nah, seperti ini kita hapuskan. Kemudian kita oh, nah, seperti tadi kita copy pastekan ke bagian M1 sumber kita, copy as drive lo, kita copy ke ini ke Linux, ini kita paste as drive. Nah, muncul itu satu di untuk belakang kita centang ini. Nah, nanti muncul seperti ibaratnya tab baru gitu lah. Masuk lagi, kalau sudah begitu bisa kita ini. Kemudian untuk mewarnainya, untuk maksudnya untuk memasukkan jenis histologinya, seperti yang sudah diajarkan di lab, yaitu dengan cara ini, kita masuk ke bagian tool palette di tab home, tool palette. Nah, kemudian kita klik drop down di sebelah kiri tulisan tool palette ini, kemudian kita centang yang well correlation. Setelah itu akan muncul ini well correlation, kemudian kita klik yang ini paint discrete lock, kita klik, sudah kelar, sudah kita klik, bisa kita arahkan ke bagian tab histologi. Nah, kemudian kita langsung saja klik kanan. Nah, misal kita ingin mewarnai sandstone, langsung saja kita klik kanan, sandstone, langsung saja kita misal mau ini memasukkan histologi pasir, tinggal kita klik kanan dan kita tentukan batas dari batu pasirnya mau dari mana sampai mana. Oke, dimana yang di bagian kiri dari visual cutoff ini bisa interpolasi batu pasir, kemudian yang bagian kanannya ini adalah shell atau sepi. Dari ini bisa kita lihat ini bagian bagian dari paling atas sampai sini merupakan pasir. Jadi bisa langsung kita klik kanan, sensor, kemudian kita klik tahan hingga ke batas shellnya. Nah, kalau sudah kita lepaskan kliknya, kemudian untuk membuat shell sama seperti ini. Nah, untuk menaikkan dan menurunnya, kalau misal ada salah bisa tinggal dinaik turunkan saja. Kemudian untuk shell tadi, nah, untuk sandstone lagi kita buat sama seperti sebelumnya. Sudah itu hingga semuanya terisi. Nanti tuh kita lagi untuk nanti kan ada juga tabel untuk jenis fluida dan zona prospek, itu caranya sama seperti kita lagi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.